Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 10 RPL. Semoga sehat selalu dan tetap di rumah. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mapel dasar desain grafis ya. Ini sudah masuk ke bab 3. Itu bab 3 tentang prinsip desain grafis. Sebelumnya saya ingatkan, nantinya untuk desain grafis ini ada tugas yang berkaitan dengan membuat sebuah karya, tapi ini masih materinya dulu. Nanti untuk minggu depan atau minggu depannya lagi baru kita untuk mengenal aplikasi dan cara menggunakannya. Oke. Saya harapkan untuk siswa kelas 10 sih nanti banyak juga yang memiliki laptop ya atau komputer, karena kita menggunakan aplikasi desain grafis. Oke, langsung aja. Untuk bab 3 prinsip desain grafis ini adalah yang pertama itu adalah keseimbangan. Oke. Keseimbangan ini adalah kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, keunggulan atau kebutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan yang menghasilkan tema yang kuat serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Maksudnya di sini adalah andaikan saja seperti poster, ini contohnya adalah poster Batman ya. Poster Batman itu identik dengan warna hitam. Jadi apa sih yang kekuatannya hampir sama dengan warna hitam? Nah, ketika ada background hitam, bagaimana cara menunjukkan warna yang lain untuk menonjolkan hitam? Nah, itu karena backgroundnya dibuat terang, Batman-nya warna gelap, ini jadi dibuat warna merah dan kuning. Nah, ini keseimbangan ini di sini adalah di mana tempat poster atau objeknya itu ada di tengah, antara seimbang kanan kiri itu seimbang pas di tengah-tengah. Nah, dan untuk penentuannya komposisi di sini ada di tengah, semua teks ada di rata tengah semua, jadi kanan kiri kosong. Objek of interestnya atau objek perhatiannya itu ada di tengah-tengah ya. Lanjut, yang kedua di sini adalah kesatuan atau dalam kurungnya adalah unity. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan ya, yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat serta mengakibatkan sebuah hubungan saling mengikat. Nah, maksudnya saling mengikat ini kita bisa lihat contoh di bawah ini seperti poster. Nah, poster ini poster apa? Nah, ini ada poster kredit paket HUT BPD. Nah, maksudnya di sini adalah poster layanan apa. Biasanya kalau kalian bisa seperti lihat brosur ya, atau brosur sekolah, layanan, mungkin brosur Bank BRI, brosur BPJS. Ini semua ini adalah ketunggalan atau keutuhan ya, isi pokoknya di situ tentang isinya tadi. Semisal kredit, nah itu berarti tentang bunga, apa yang kita lihat dari kredit, bunga, pembayaran ya. Kemudian gedungnya, dan itu asuransinya bagaimana. Itu maksudnya adalah satu kesatuan, di mana satu kesatuan ini temanya saling berhubungan, satu menyatukan. Oke, next. Yang ketiga adalah ritme. Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain. Maksudnya ritme atau irama ini kalian bisa lihat contoh di bawah ini, posternya alur dari asap. Itu kan asapnya lenggo-lenggo, itu iramanya sama. Itu asap, mungkin asap dari pabrik atau kereta atau kapal yang dulu, itu semisal dijadikan dengan angin yang sama, tempatnya juga
sebelahan itu alurnya sama, itu adalah ritme. Dan saya tambahin lagi, kalau kalian sudah dibagikan buku paket dasar desain grafis ya, ini buku dasar desain grafis contohnya yang ini ya, untuk bab 3 dibuka memang isinya saya tambahi, jadi kalian bisa lihat di buku paketnya juga, kemudian isinya yang enggak ada di buku paket itu saya tambahi di sini, jadi nanti bisa sambil dilihat di buku paketnya ya. Next, yang keempat, penekanan atau emphasis, penekanan. Penekanannya, setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalur. Nah, maksudnya di sini penekanannya apa? Kita of interestnya adalah becak ini ya. Becak identik dengan mana? Becak adalah identik dengan pesona Jogja, atau Jogja identik dengan becaknya yang terkenal. Kemudian selain becak yang ditonjolkan itu apa? Becak itu ada di tempat Jogja. Jogja identiknya selain becak itu apa? Tugu. Nah, tugunya di situ. Jogja itu ada apanya lagi selain tugu yang terkenal? Oh, gunung. Nah, gunung ada di belakang. Kalau background itu bebas ya. Nah, maksudnya di sini pesona Jogja adalah, Jogja ini adalah tempat wisata. Yang ditonjolkan becak, ada tugu dan gunung. Nah, ini penekanannya ditekankan di mana? Objek yang paling penting. Jadi objeknya yang paling penting gak hanya satu, berarti ada di becak, ada di tugu, ada di gunung, sama gambar awan. Oke, next, untuk selanjutnya adalah proporsi. Proporsi dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran size tanpa perubahan ukuran panjang, lebih ini lebar atau tinggi, sehingga gambar dan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Nah, maksudnya ini hampir seperti keseimbangan. Kalau proporsi ini adalah penempatannya. Semisal ini kita lihat bisa di bagian teksnya. Teks ada di sebelah kiri kalian. Nah, kalau dari belakang itu kan depan kalian, tapi ini kalau dari depan adalah di kiri kalian. Nah, di bagian kiri ini seperti proporsinya diurutkan. Sebelah kiri berarti untuk teks semua ada di sebelah kiri, dan gambar kecil ada di sebelah kiri. Kemudian untuk mengisi kekosongan yang di kanan, diisi gambar yang agak besar. Itu adalah proporsinya. Dan biar tidak kelihatan kosong, di ujung paling bawah yang warna hijau ada komik atau apa itu, biar tidak kelihatan kosong, dikasih gambar-gambar kecil dan background hijau kecil sedikit biar tidak kelihatan kosong. Dan di atasnya kita bisa lihat dari judulnya juga. Judulnya biar kelihatan penuh, itu ada data print, creative onset, itu dibuat agak besar. Nah, biar tidak menimbulkan kesan kosong. Nah, untuk gambar tangan itu kan bisa dilihat, maksudnya ini pekerjaannya di mana, pekerjaannya apa, tugasnya seperti apa, itu ada di atas. Nah, ada satu yang lebih yang tidak bisa tertinggalkan, biasanya adalah seperti brand ya, atau merek. Nah, itu memang sudah terpercaya atau belum. Nah, itu sudah ada logonya dari top itu. Nah, itu adalah logo. Jadi ketika kalian membuat brosur yang lebih menarik atau lebih membuat orang itu minat dan percaya, itu biasanya ada logo tambahan, itu biar kelihatan itu memang benar-benar nyata. Kemudian untuk memperpenuh atau biar penuh sekali di dalam poster itu di bawah itu ada teks-teks kecil. Nah, itu memang sengaja dibuat warna beda, karena seperti kontak person, nomor HP, nama, menghubungi siapa, itu memang ada di paling bawah biar kelihatan menonjol ya. Dikasih teksnya sih biasa, cuman backgroundnya untuk tempat kontak personnya lebih menonjol. Jadi itu ketika orang yang pernah dilihatnya itu apa? Gambarnya. Setelah gambarnya kemudian judulnya. Setelah judulnya isi kadang itu jarang. Berarti gambar, judul, kemudian kontak person. Oh, ini yang membuat sini. Oke, mungkin cukup itu aja untuk prinsip desain grafis.
Kalau itu memang ada 5 yang saya jelaskan ya, tapi kalau di buku sih ada 6 ya. Ada tambahannya, ada irama, ada kontras. Jadi untuk kontras sendiri adalah, kalau kontras jelas ya hitam putih ya kontras. Kalau selain hitam putih itu apa? Berarti kuning sama ungu. Nah itu adalah seperti warna komplementer. Nah ini ada gambar tengsunya. Oke, terima kasih. Cukup di sini untuk materi hari ini. Jangan lupa di subscribe juga untuk materinya ini. Kemudian nanti juga di minggu depannya kalian melihat untuk tutorialnya bagaimana cara menggunakan aplikasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.